Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, Allah telah sampaikan umur kita sampai 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Satu kesempatan yang sangat mulia di mana Rasulullah dan para sahabatnya dan keluarganya di 10 hari terakhir ini mereka memaksimalkan untuk mengisi Ramadan dengan berbagai macam amalan mulia, khususnya i'tikaf di masjid, baca Quran dan lain-lain. Alhamdulillah jemaah sekalian, bagi kita yang diberi kesehatan, kesempatan dan kemauan adalah satu karunia yang luar biasa. Ketika Allah menghendaki seseorang menjadi orang yang baik, maka kata Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan Islam. Kemudian yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dengan agama. Tentu jemaah sekalian, kalau dada kita enggak lapang, maka untuk berangkat ke masjid itu rasanya berat, sempit. Mudah-mudahan dengan lapang dada itu mudah kita untuk melakukan amalan-amalan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini saya akan baca beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam satu bab, yaitu babu tahrimid dzulm wal amru biraddil madzalim. Bab ini menerangkan tentang haramnya berlaku zalim atau berlaku aniaya dan perintah untuk mengembalikan kezaliman tersebut. Para jemaah sekalian, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Berkata muallif, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan manfaat dengan keberadaan Imam Nawawi di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi ini berkaitan dengan kezaliman, perbuatan yang zalim, perbuatan yang berkaitan dengan hukukul adami. Jadi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan manusia. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika seseorang melakukan kesalahan-kesalahan dengan Allah atau hukukullah, maka dia cukup dengan 3 rukun taubat, yaitu al-iqla' wal nadam wal azam. Pertama adalah berhenti dari perbuatan tidak baik itu, kemudian menyesali perbuatan itu, dan berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini jemaah sekalian, kalau kezaliman ini yang dengan manusia ini, maka ditambah satu rukun, yaitu al-istihlal, al-istibra', yaitu minta ridha, minta halal, al-istirza' dari orang yang pernah kita salahi. Jemaah sekalian, wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqudz zulma fa innadz zulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa innasy syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wa wastahallu maharimahum, rawahu Muslim.
Dari Jabir radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, takutlah kalian dari berbuat zalim, berbuat aniaya. Fa inna dzulma, kana perbuatan zalim, zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuha, dan takutlah kalian akan sifat tamak, sifat rakus. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sifat tamak dan rakus itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Mereka saling menumpahkan darah dan juga menghalalkan apa yang haram. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah menegaskan, hendaklah kalian takut berbuat zalim, karena kezaliman di dunia ini akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Orang-orang yang berlaku zalim di dunia ini akan kehilangan cahayanya di hari akhirat, di hari kiamat, sehingga dia akan gelap, tidak memandang jalan dengan terang. Kemudian Rasulullah juga memperingatkan hendaknya kita menjauhi sifat syuh. Syuh itu artinya hubbul mal, syadidu hubbil mal bi ayyi tariqin. Orang mencintai harta dengan cara apapun dia dapatkan harta itu. Nah, ini orang yang tamak, orang yang rakus, greedy, Jadi dia senang mengumpulkan harta berbagai cara, lalu dia setelah kumpul dia bakhil, dia tidak mau mengeluarkan harta itu. Orang yang rakus, orang yang syuh ini biasanya sifatnya tegas. Tegas itu singkatan dari tegel tur geragas. Apa tuh Pak Asma? Tegas, tegel tur geragas. Jadi dia tegel, dia nggak punya empati gitu ya, nggak punya empati. Ini jemaah sekalian, sifat rakus ini telah menghancurkan orang-orang sebelum kita, karena mereka saling tamak. Akhirnya apa? Saling berantem, memperebutkan harta benda, dan mengharamkan yang haram-haram, menghalalkan yang haram-haram untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, ini ada jamaah sekalian, ya, di dalam sifat manusia itu rakus. Orang kebutuhannya itu paling seberapa dalam hidup nih? Anggaplah 1 tahun dia butuh, orang misalnya butuh 2 miliar lah misalnya. Tapi karena kerakusannya dia korupsi sampai 3 triliun. Itu untuk hidup berapa tahun itu? Rakus. Nah, sifat ini menghalalkan apa yang tadinya haram, karena ada sifat syuh tadi, sifat rakus tadi jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, dilanjutkan hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqadal asyat al-jalja min asyat al-qurana. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat semua hak itu akan disampaikan kepada ahlinya. Jadi hak masing-masing orang itu akan diberikan. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang ada yang berhak tapi dia nggak mendapatkan
bagian hak itu. Karena ada kezaliman, ada orang-orang zalim. Harusnya hak dia tapi diambil orang zalim ini. Tapi nanti di hari kiamat itu semua akan disampaikan, akan diberikan, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah haknya kambing yang tidak bertanduk itu akan diberikan ya dari kesalahan kambing yang bertanduk. Ya, mungkin kambing yang bertanduk kan apa? Mungkin nanduk yang nggak bertanduk tuh. Sampai gambarnya seperti itu. Jadi kalau dalam surah Yasin itu dikatakan fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini yaumul hisab tidak ada satu jiwa yang teraniaya, artinya terzalimi, haknya terambil dengan cara yang tidak hak. Itu tidak ada. Semuanya di hari itu akan mendapatkan bagiannya, haknya masing-masing. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna, dan engkau tidak akan diberikan ganjaran atau balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang telah kau lakukan di dunia. Jadi tidak ada pada hari penghisapan nanti orang yang dizalimi. Semuanya akan dikembalikan haknya masing-masing. Yang tadinya di dunia direbut oleh orang akan dikembalikan. Nah, ini yang penting kita pikirkan, Pak. Adakah hak-hak orang lain yang ada pada diri kita? Karena hak dia itu nanti akan Allah kembalikan. Di akhirat semuanya akan dikembalikan. Sampai digambarkan tadi ya, kambing yang tidak bertanduk saja ya, akan dikembalikan haknya dari kambing yang bertanduk. Padahal itu binatang. Nah, jemaah sekalian, ada satu hadis nih, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama kida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa madzalama, barang siapa berlaku zalim, kida shibrin minal ard, mengambil hak orang lain secara zalim sejengkal tanah, tuwiqahum min sab'i aradin, maka kelak akan dibebankan kepada dia, dipikulkan kepada dia, dikalungkan kepada dia beban 7 petala bumi. Jadi jemaah sekalian, kalau orang yang zalim, zalim itu artinya mengambil hak orang lain tanpa izin. Nah, itu salah satu zalim. Atau memperlakukan buruk kepada orang lain tanpa hak. Bisa juga meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim juga itu. Maknanya banyak, tapi intinya kezaliman itu berlaku secara zalim, berarti secara tidak benar. Misalnya nih Pak, ada orang ya biasanya kalau hanya sejengkal-sejengkal paling ya mungkin geser-geser apa pagar gitu ya, atau geser-geser apa itu patok gitu ya. Karena dia misalnya anggaplah 100 meter digeser berapa jengkal, anggaplah 2 jengkal, ada mungkin bangsa 25 cm sepanjang itu nanti jemaah sekalian, kata hadis tadi, akan dipikulkan kepada dia 7 petala bumi. Jadi tanah itu ke bawah ini ya,
itu ada 7 petala. Ada pertama mungkin tanah, pasir, batu, apalagi itu nggak tahu bahwa mineral-mineral itu ya. Ada 7. Air, mungkin minyak ya. Jadi tanah itu ternyata berlapis-lapis, Pak. Tanah pertama tanah, kedua kalau kita gali sumur tuh ya tanah, terus pasir, batu, tanah liat sampai 7. Itu sejengkal. Bagaimana kalau gesernya itu 2 meter? Waduh, keuruk itu sama tanah itu, apalagi gesernya sampai 5 meter, 10 meter. Ini naudzubillah min dzalik nih. Ada jamaah sekalian, kata Nabi shibr itu sejengkal. Kata sejengkal ini memang sering kita dengar, Pak. Di antaranya apa? Sejengkal itu kita sering dengar dalam masalah kuburan gitu ya. Kuburan itu boleh dinaikkan tanahnya sejengkal. Jadi kalau ada kuburan, Pak, supaya dia ketahuan bahwa itu kuburan, dia apa namanya? Ya dia bikin gundukan lah, ya, kurang lebih sejengkal. Jangan tinggi-tinggi, jengkal aja. Boleh itu. Qadra shibrin. Ini kezaliman tanah ini jamaah sekalian terjadi di berbagai tempat. Khususnya ya, maaf nih ya. Ya kadang-kadang tetangga dengan tetangga, ya, saudara dengan saudara, ya. Mungkin pembagian waris terutama ini yang kurang apa? Kurang adil ya. Harusnya adik dapat 100 meter dikasih 75. Kakaknya ini agak ya gitulah ya. Kan ada yang begitu kan, Pak? Tapi orang jauh kalau biji mah nggak ada kan. Ya, nggak tahu dia ada apa enggak ya. Hah? Kadang-kadang kakaknya yang agak nakal nih ya, atau pamannya ya, harusnya ponakan dapat 200 meter kasih 150. Itu berapa meter itu? Bagaimana bayangkan 7 petala bumi 50 meter itu, waduh, nggak bakalan sanggup dia. Ini jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian dikatakan lagi di sini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, di akhir hadis beliau mengatakan, fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Saya ambil yang terakhirnya ini. Hendaknya kalian menghargai harta-harta mereka dan takutlah doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya di antara dia dan Allah tidak ada hijab. Jadi kalau orang dizalimi, dia nggak ikhlas dengan kezalimannya itu, lalu diangkat tangan bermohon, ini doanya mustajab nih. Tidak ada hijab, tidak ada tirai penghalang. Nah, ini hati-hati kalau kita jamaah sekalian punya kezaliman kepada orang, ya, segera minta maaf. Jangan ditunda-tunda. Takutnya dia berdoa yang buruk, doa yang tidak baik. Ya. Kecenderungnya begitu. Kalau orang tidak baiknya didoakannya nggak baik juga. Ya jaranglah orang yang dizalimi itu doanya baik, itu mungkin ada itu orang yang hatinya betul-betul apa ya bagus, mungkin ada ya. Orang dizalimi terus dia berdoa gitu, ya Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepada dia, Allah, mudahkan urusannya. Dia udah dizalimi itu, dia masih berdoa seperti itu. Wah, ini hebat nih, angkat tangan kepada orang seperti ini, betul-betul hatinya wal afina anin nas. Tapi umumnya kalau orang dizalimi, ya doanya biasanya, ya Allah, kapan dia stroke?
kapan dia mati sebelah, kapan dia ketabrak, doa begitu. Nah ini kalau sampai dia berdoa seperti itu, bahaya nih Pak kepada orang yang zalim tadi. Hanya kadang-kadang ada yang namanya istidraj, nih maaf nih. Namanya istidraj. Istidraj itu artinya satu kelonggaran, satu kelapangan atau satu keajaiban yang Allah berikan kepada makhluknya dalam rangka membiarkan dia lebih banyak berdosa. Namanya istidraj Pak. Kalau dalam bab khawarikul adah perkara-perkara yang menyalahi adat atau supra natural itu kalau terjadi pada calon nabi namanya irhas. Kalau terjadi pada nabi namanya mu'jizat. Kalau terjadi pada para orang-orang soleh namanya apa? Karamah. Kalau terjadi pada orang biasa namanya ma'unah. Kalau terjadi pada orang jahat namanya istidraj. Tukang-tukang sihir tuh dapat istidraj, aneh-aneh. Ada orang yang istidrajnya itu bukan bentuk supranatural, tapi istidrajnya bentuknya adalah harta benda yang luas, badan yang sehat. Karena yang seperti itu. Ini jangan dikira orang-orang yang diberi seperti itu, wah, lagi disayang oleh Allah. Boleh jadi dia istidraj. Kan kadang itu juga ngelihat orang itu kayaknya nggak sholat, jarang ke masjid, jarang sedekah, tapi heran tuh hartanya kok luas aja rezekinya, badannya seger aja, ya kan? Makin moncar aja bisnisnya begitu. Apakah itu sebagai tanda bahwa dia orang yang disayang Allah? Belum tentu. Boleh jadi itu istidraj dia. Nah ini jangan sampai salah paham nih. Nah, jamaah sekalian, ada orang zalim, tapi kayaknya didoain orang banyak, tapi doanya kayak belum didengar Allah lah. Orang pada kesel pemimpin zalim atau siapa yang zalim itu. Mungkin dia lagi di istidraj. Dibiarkan Allah semakin banyak dosa dia. Nah, jemaah sekalian, kemudian berikutnya nih, ada hadis yang luar biasa ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih. Rawahul Bukhari. Jemaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuan mengucapkan kata-kata yang luar biasa ini. Kata Nabi, barang siapa yang punya kesalahan, madlamah, kezaliman, perilaku yang zalim, li akhihi kepada saudaranya, min irdihi dalam perkara kehormatan diri, au min syai'in atau perkara-perkara yang lain. Jadi siapa yang punya kesalahan, misalnya menjatuhkan kehormatan orang dengan menuduh yang bukan-bukan, berita-berita hoax dan lain-lain, fitnah-fitnah, isu-isu yang disebarkan untuk menjatuhkan kehormatan seseorang, atau yang lainnya dalam perkara harta benda, penipuan dan lain-lain. Ini bagaimana kata Rasul? Falyatahallalhu minhul yaum. Maka hendaklah segera dia minta halal hari ini.
Kata-kata al-yaum ini menunjukkan lil mubadarah, untuk segera. Kenapa ya mas sekalian? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang satu masa di mana dia tidak punya dinar dan dirham, enggak punya uang, yaitu nanti di yaumul hisab, sebelum datang kematian yang tiba-tiba. Kalau dia belum sempat minta halal, tiba-tiba malaikat Israel mencabut nyawanya, wah ini celaka 12 nih ya. Dia nggak akan punya cara bagaimana menebusnya nanti dengan dinar, dirham, atau kalau di Indonesia rupiah atau dolar. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi, hendaklah segera minta dihalalkan. Falyatahallalhu minhul yaum. Ini kalimat amr ya. Kalimat perintah, hendaklah dia ya, kalau dalam bahasa nahwu ini lamnya lam amr ya. Falyatahallalhu minhul yaum, hendaknya dia segera minta halal, minta ridha kepada orang yang dia salahi tersebut. Nah, jemaah sekalian, kadang kita di dunia ini sudah melakukan kesalahan, tapi untuk minta ridho, minta halal itu kadang terasa berat. Apalagi, maaf nih, yang kita buat salah itu orang yang anggaplah status sosialnya lebih rendah. Misalnya bos suruh minta sama office boy gitu, OB, itu kadang-kadang bos ini merasa, wah, ya merasa inilah egonya tinggi kan, atau siapa ini setan maunya seperti itu, orang tuh supaya berat untuk minta maaf. Kenapa ya mas sekalian? Karena setan ingin nanti di akhirat nanti orang yang belum sempat dia minta maaf itu akan menuntut. Nah, kalau dia sampai sono ini nanti, wah ini bahaya nih ya. Kalau dia terlanjur jamaah sekalian sampai mati tidak minta maaf, diterangkan bahwasanya nanti ketika semua umat manusia sudah dihisab min hukukillah ya, dihisab dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah, kesalahan-kesalahan manusia dengan Allah, misalnya pemabok, pezina, pokoknya kesalahan-kesalahan dengan Allah lah ya. Amal-amalnya, sholatnya gimana ya, puasanya gimana, dihisab total itu. Selesai, orang ditentukan ini kira-kira roman-romannya mau kemana nih orang ya? Ke neraka atau ke surga. Tapi jamaah sekalian, tidak sampai di situ. Nanti ada namanya itu kontorah, satu kayak kalau di sini kayak eskalator lah, ya, kayak jembatan gitu menuju surga. Nah di depan jembatan itu dalam satu riwayat dikatakan akan ada hisab yang kedua. Kalau hisab pertama kan masalah tadi tuh, masalah sholat, masalah maksiat-maksiat dialah dengan Allah. Pada yang kedua itu, sebelum orang-orang misalnya yang calon, wah ini kayaknya banyak amalnya nih, tukang ngaji, tukang sholat, tukang wirid, tukang baca Quran, pokoknya banyaklah amalnya mah. Kayaknya mau ke surga nih. Tapi sebelum naik jembatan itu akan ada hisab lagi satu, diumumkan. Adakah kalian yang keberatan dengan orang ini untuk masuk surga? Nah ini jemaah sekalian ini. Adakah di antara kalian yang tidak ridho orang ini masuk surga? Di situ diumumkan. Nah jemaah sekalian, diriwayatkan dalam satu hadis yang lain, ya, dikatakan di sini, faqal,
Dikatakan di sini wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Jadi ketika diumumkan begitu, kesalahan-kesalahan dengan manusia, siapa di antara kalian yang merasa disalahi oleh orang ini, wa ya'ti qad syatama hadza, dia datang dan dulu di dunia dia pernah mencaci maki orang sampai mati dia tidak minta maaf. Nah, orang yang dicaci maki itu berdiri. Ini yang kita takut, Pak, ya. Kalau di dunia ini mungkin dia diem aja. Anggaplah misalnya pembantu kita, orang yang bantu kita kan, yang bawahan itu. Kan dia takut di dunia, diem aja kan. Majikannya misalnya ngomongnya kasar gitu ya, ngomongnya menyakitkan hati. Mungkin dia di dunia ini diem aja, nggak berani ngomong gitu ya. Tapi dijamin di akhirat nanti dia pasti akan berdiri. Kenapa? Karena dia menuntut haknya. Dia akan bilang, ya Allah, saya tidak mau orang ini masuk surga. Karena dia dulu caci maki saya sampai mati tidak pernah minta maaf. Saya nggak ikhlas, saya nggak ridho. Di situnya mas sekalian, tragisnya orang ini. Ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Rasulullah bersabda, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati. Bila mana dia punya amal saleh, maka diambillah sesuai dengan kadar kesalahannya. Tadi sudah nggak ada dinar. Kalau di dunia mungkin pembantu ini dikasih uang, udah Pak, saya kasih duit, selesai urusan, mungkin udah selesai. Tapi di situ nggak ada uang, nggak ada rupiah, nggak ada dinar. Bagaimana Allah menegakkan keadilan? Maka pahala sholat dia, zakat dan lain-lainnya diambil sebagian sesuai dengan kadar kesalahan dia kepada orang tadi. Kasihkan nih. Hari jamaah sekalian. Maka kita jangan merasa berat hati untuk minta maaf. Karena kalau kita berat hati di dunia, maka akan berat pula hisabnya nanti di akhirat. Lebih baik kita ya berusahalah menurunkan ego kita ya, menurunkan apa? Keakuan kita, daripada nanti orang ini bangun berdiri menurut kita ya. Jadi kita kadang-kadang lihat Pak ya, orang kadang-kadang bisa bermanis-manis muka ya dengan orang yang levelnya sama atau levelnya lebih tinggi. Tapi dengan orang yang levelnya di bawah dia kadang-kadang apa? Ya begitu sikapnya itu ya. Merendahkan, mencaci maki segala macam ya. Ini orang seperti ini bahaya di akhirat. Kenapa? Karena orang yang direndahkan ini pasti akan berdiri, pasti akan menuntut dia. Kadang-kadang kita meremehkan kesalahan-kesalahan dengan orang yang lebih levelnya lebih rendah. Kalau dengan levelnya lebih tinggi kita mau minta maaf. Maaf bos saya, kan begitu kan? Tapi coba kepada yang ya maaf ya. Kadang-kadang kita meremehkan. Padahal orang-orang seperti ini pasti akan berdiri menuntut kita kalau kita tidak minta maaf. Nah, ini jemaah sekalian. Maka akhlak mulia ini sebetulnya ke semua orang ya. Kadang-kadang akhlak mulia itu orang pilih-pilih ya. Kepada yang lebih tinggi derajatnya dia berakhlak mulia, kepada yang lebih rendah kadang akhlaknya mazmumah bukan mahmudah ya. Kemudian jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, orang yang tadi dicaci maki tadi akhirnya diberi bagian dia. Kemudian kata wa qadhafa hadza, dia juga pernah menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang buruk.
ya tuduhan zina dan lain-lain, ya, orang yang dituduh pun ya, menuntut juga. Wa akala mala hadza, dia juga dituntut oleh orang yang hartanya pernah dibawa oleh dia. Hartanya mungkin ya urusan apa gitu, urusan apa ya di dunia dulu, sampai mati tidak dibayarkan, sampai mati tidak minta maaf. Jadi kalau ini gimana Pak? Ini wallahu alam ya. Kadang kita dengar orang ya, iya patungan ini patungan itu, tahu-tahu dibawa kabur ya. Atau investasi ini investasi itu, tahu-tahu bodong. Kan luar biasa itu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya karena hukukul adami harus minta maaf. Uang udah habis, bagaimana? Ya caranya gimana? Kalau memang ada harta yang bisa dijual, ya dijual untuk bayar tadi uang orang. Kalau yang nggak punya uang, ya harus minta dihalalkan. Kalau orang sudah serius minta dihalalkan, dia mau bayar utang tapi nggak kebayar juga, tapi dia mau udah menyesal betul gitu, ya. Nggak kebayar juga, ya mudah-mudahan Allah yang menyelesaikan hutang dia. Tapi kalau dia ngemplang, dia niatnya apa? Ngemplang hutang, kabur kemana gitu, wah ini bahaya ini Pak. Orang di dunia bisa aja ya lolos dari penagih hutang, dari orang yang menghutangi dia, tapi dipastikan di akhirat pasti akan ketemu. Kemudian mas sekalian, berikutnya wasafaka damahada, dia pernah mengalirkan darah seseorang, artinya dia melukai seseorang. Wa dharaba hada, kemudian memukul seseorang. Ini semuanya hukukul adami yang harus diselesaikan di dunia. Jangan sampai di dunia tidak terselesaikan, akhirnya berlanjut sampai akhirat. Jamaah sekalian, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jangankan orang lain Pak, yang anggaplah saudara, tetangga, istri saja, kata Ibnu Mas'ud itu, istri saja itu nanti itu akan menuntut suaminya. Kita nih Pak suami, ya, hati-hati istri yang sekarang manis-manis muka ini, ya kan, nurut-nurut istri sekarang, belum tentu di akhirat Pak. Kalau dia teraniaya oleh sikap kita, terzalimi oleh perilaku kita, ya, dia akan berdiri menuntut. Termasuk anak-anak kita aja mas sekalian. Kalau dia teraniaya oleh sikap kita sebagai bapak, dia pun akan menuntut. Maka ini perkara-perkara yang harus kita pikirkan. Kalau sekarang mungkin oke-oke aja, istri, anak ya, papa, sekarang ya. Tapi belum tentu kalau seandainya ada hak-hak mereka yang tak terpenuhi. Kan mungkin pernah saya ceritakan tuh Pak, pada zaman Sayyidina Umar ya, beliau menjadi seorang khalifah ya, Amirul Mukminin. Ada seorang bapak membawa anak. Ini mungkin pernah saya ceritakan lagi ya, supaya ada kesan gitu ya. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan. Jadi bapak ini bawa anak, dia lapor kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Amirul Mukminin, anak saya telah durhaka kepada saya. Anak saya telah durhaka kepada saya. Amirul Mukminin melotot ke dia. Benarkah begitu? Apakah kau tidak tahu bahwa ayahmu punya hak atas dirimu? Kira-kira begitulah ya. Dia berhak untuk ditaati, dihormati, dilayani. Diem aja anak. Tiba-tiba anak yang diem ini Pak, yang dimarahin oleh Sayyidina Umar itu, dia tanya pada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kalau tadi seorang bapak punya hak atas anaknya,
Apakah seorang anak punya hak atas bapaknya? Di balik pertanyaannya, Pak, ada hak kamu ada atas bapakmu. Apa itu ya Amirul Mukminin? Kamu punya hak mempunyai ibu perempuan baik-baik, wanita yang baik, seorang ibu yang baik. Kedua, kamu punya hak mendapatkan nama yang baik, dan kamu punya hak dididik dengan pendidikan yang baik, diajarkan Quran kepadamu. Anak ini ngomong, ya Amirul Mukminin, ibu saya bukan seorang perempuan baik. Kira-kira dia dipungut di jalan lah, kurang lebih begitu ya. Nama saya pun namanya nggak baik. Artinya kalau di Indonesia itu kalelawar. Kan orang dulu kadang-kadang namanya kan begitu ya. Jala, kampret lah ya. Dulu-dulu. Sekarang sudah nggak ada ya. Dan kata dia, anak ini, saya nggak pernah diajarkan Quran, saya nggak tahu syariat, saya nggak pernah dididik oleh ayah saya. Bapaknya yang tadinya sudah merasa anak durhaka ini, apa kata Sayyidina Umar? Bapaknya sekarang melotot kepada Sayyidina Umar melotot kepada bapaknya. Kata Sayyidina Umar, laqad aqaqtahu qabla ayyauqaka. Kamu sudah durhaka pada anakmu sebelum anakmu durhaka padamu. Waduh, ini bapaknya ya. Tadi dia melaporkan anaknya durhaka. Sekarang kamu sudah durhaka pada anakmu sebelum anakmu durhaka padamu. Hak-hak anakmu tidak terpenuhi. Nah, ini jamaah sekalian. Tapi ya, orang ini masih beruntung, Pak. Orang ini masih beruntung karena dia masih hidup, sehingga dia bisa mengevaluasi diri, dia bisa menunaikan hak-hak yang belum tertunaikan tadi. Dia bisa, ya anggaplah tebus, karena dia masih punya kesempatan. Yang bahaya ini kalau anak ini menuntutnya nanti di akhirat. Itu yang kita takut tuh, Pak ya. Cuma anak-anak ini kadang Masya Allah ya, saya pribadi sama Pak ya. Kadang kalau kita ngasih tahu sebagai orang tua ya, kamu jangan begini, jangan begitu. Karena ini merasanya dikekang, ya kan begitu Pak Asmat ya. Merasa dikekang, merasa nggak boleh itu. Padahal kita sebenarnya takut kalau dia nanti nuntut. Makanya ya maaf nih, kadang suruh sholat kadang susah kan, kita cerewet kan, bawel banget sih misalnya. Kalau yang perempuan suruh nutup aurat bawel banget sih Pak. Padahal kita takut kalau saya nggak suruh nanti kamu bakalan nuntut. Sekarang sih kayaknya ayah bawel, ayah segala macam kan, ibu bawel misalnya kan. Tapi kalau ibu bapaknya diem aja, anaknya berlaku maksiat diem aja, atau meninggalkan syariat diem aja, sekarang anaknya seneng-seneng karena bebas kan. Tapi anak ini yang sekarang diem-diem itu akan berdiri menuntut kita. Nah ini jamaah sekalian ya. Tadi kisah Sayyidina Umar tadi ya, bapak tadi masih beruntung karena dituntut oleh anak di dunia masih ada kesempatan. Ya kita tentu berharap jangan sampai istri kita menuntut kita apa ya, waduh jangan ya. Apalagi anak-anak yang kita udah sayang, udah kita banyak berkorban buat mereka, terus nuntut kita, aduh sedih banget itu ya, dituntut oleh anak, sedih banget Pak. Maka kadang ya maaf ya, anak sekarang beda perspektifnya kepada bapak ini, beda atau kepada orang tua ya. Kalau zaman kecil dulu kita nggak berani mengatakan orang tua bawel, orang tua nggak berani kita. Sekarang anak-anak itu kalau dilarang itu, oh mama bawel banget sih, gitu kan? Padahal mamanya ini orang baik. Kenapa? Karena dia ingin anaknya jadi orang yang baik ya. Dan tentu dia tidak ingin dituntut nanti di akhirat.
Ini penting Pak, jangan sampai ya karena sayang anak ya, akhirnya anak dibiarkan. Udah terserah aja deh mau ngapain ya. Dibiarkan. Ini anak ini nanti seperti anak tadi, dia akan nuntut. Saya nggak diajarkan agama, saya nggak diajarin sholat, saya nggak diajarin Quran. Maka Sayyidina Umar berkepada bapak tadi, kamu sudah durhaka pada anakmu sebelum anakmu durhaka padamu. Jamaah sekalian, ya ini sebagai satu ya peringatan buat kita ya dalam rangka menyambut ini Idul Fitri ini, kembali kepada fitrah kita masing-masing ya. Ya mudah-mudahan jamaah sekalian ya, Allah selamatkan kita dari tuntutan-tuntutan manusia ya, yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita untuk minta maaf, untuk minta halal, untuk minta ridha, dan kemudian Allah berikan kesempatan jalan untuk menggugurkan semua kesalahan-kesalahan kita dengan sesama manusia. Ini yang paling penting, sehingga nanti di akhirat nanti tidak ada satupun orang yang berdiri menuntut. Dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita dengan Allah, dengan puasa itu diampunkan, sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baiklah jemaah sekalian, hari ini ya, kayaknya nih hari terakhir Ramadan saya kajian di Baitul Barakah, karena besok saya ada di mana Depok Utara nih Pak, di Masjid Al Istiqomah ya. Jadi hari ini hari terakhir ya. Saya sebagai manusia tentu ya, mahallul khata' wan nisyan, pasti ada kesalahan, pasti ada kelupaan ya. Pasti ada kelupaan. Salah satu kelupaan saya Pak, saya kelupaan satu ayat kemarin di Baitus Salam itu. Ayat terakhir. Kun fayakun ya. Sampai situ, harusnya ada satu lagi tuh. Subhana. Gimana Pak Haji Warani? Wasmali biyadi malakutu kulli syai' wa alaihi. Ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Saya kok ya setelah itu, oh ya tadi kayaknya ada yang kurang. Anak saya juga ngomong, kayaknya ada yang satu. Oh iya ya, ya itulah namanya manusia ya, namanya mahallul khata' wan nisyan, ada salah ada lupa. Kalau tidak salah tidak lupa itu malaikat ya. Malaikat nggak ada lupa Pak, malaikat ya ingat malaikatnya di maksum, malaikat itu apa? Maksum. Kalau kita manusia ya ada salah ada lupa. Nah saya juga jemaah sekalian, selama ya dengan bapak-bapak ibu sekalian ya, mungkin ada hal yang menyinggung perasaan ya, mungkin ada hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan, diikhlaskan. Saya mohon jangan sampai ada yang menuntut saya di leher nanti ya. Jangan sampai ada yang berdiri menuntut ini. Pokoknya saya sudah maafkan kesalahan semua yang ada di sini. Saya juga mohon dimaafkan segala kesalahan saya. Jangan sampai ada yang saling menuntut ya. Kita ikhlaskan semua kesalahan masing-masing. Saya kira itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.